Seperti apa? Nasihat yang saya berikan kepada Pak Sylvester sebenarnya sederhana. Pak Sil, aja gitu. Ya, Pak Sil. Ya ini mungkin dimanapun ya Pak Sil berada. Pak JK itu nggak pernah meminta kejaksaan eksekusi Pak Sil. Sehingga nggak perlu lagi Pak Sil itu dieksekusi. Udah, itu pesan saya. Salah. Oke. Selesai itu. Kenapa Pak JK JK saja tidak pernah meminta untuk dieksekusi? Bagaimana rekan-rekan meminta untuk memaksa jaksa untuk dieksekusi? Jelas salah. Oke. Masalah cumanan rekanku bisa kena obstruction of justice. Tapi nasihat Anda ini sudah Dari pertama kali saya datang sini, saya sudah mempunyai pendapat, dan pendapat itu tidak berbeda-beda sampai sekarang, Pak. Masih ada catatannya. Bahwa kasus ini ya sebetulnya ini sengketa antara orang yang pembenci Jokowi melawan pendukungnya Jokowi. Kira-kira itu aja. Dan kemudian NTP-nya adalah tuduhan penggunaan ijazah palsu. Sementara yang satu pihak yang menuduh itu ijazah palsu itu membuktikan dengan caranya sendiri ya, dengan penelitian dan pakai dalam buku dan sebagainya, melalui medsos dan sebagainya. Sementara yang mempertahankan sana Pak Jokowi itu laporan ke jalur hukum. Kemudian saling saling berdebat untuk seperti tadi ini kan membuktikannya kan ini asli, ini palsu, ini sana bohong, ini enggak kan gitu kan. Dan kemudian sampai didamaikan pun dia tidak mau karena ini akan menutupi kebohongan. Itu yang sudah berjalan selama ini Pak Karni. Kalau concern saya itu kasihan Pak dengan rakyat yang terbelah akhirnya. Terbelah dengan dua pendapat. Karena Pak Jokowi kebetulan mantan presiden, punya pendukung banyak. Dan kemudian banyak musuhnya juga kan gitu kan. Jadi antara orang yang ini dua ini terbelah lama-lama gitu. Bahkan baru kemarin tuh teman senior saya, Dek, kok saya ini selama-lama saya jadi percaya ya bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu palsu ya. Gitu. Waras. Gitu. Nah, kayak itu lah. Sementara ini ngomong waras, yang sini ngomong gak waras kan gitu Pak. Itu contohnya kayak gitu. Jadi intinya Pak, ini sudah keterbelahan sudah panjang sekali Pak, dan tidak akan mungkin didamaikan. Tidak mungkin selesai. Karena diawali dengan kebencian. Itu masalahnya dengan kebencian itu. Ini benci dengan sana benci dengan ini. Itulah yang saya tidak bisa terima. Karena Pak, kita ini memang diadu domba oleh kekuatan yang di belakang yang gak kelihatan itu. Kalau saya jelas kekuatan asing pasti ada. Amerika pasti mengadu domba kita. Inggris pasti Eropa pasti mengadu domba kita. Yang di dalam juga ada pihak-pihak yang tidak senang dengan pemerintah. Itu mengadu domba supaya kondisinya jadi ini. Itulah yang terjadi. Makanya itu saya tampil di sini bukan saya membela Pak Jokowi, bukan. Tetapi saya ingin menerangkan pada rakyat, inilah yang sebetulnya terjadi Pak. Dan kira-kira penyelesaian yang baik adalah begini menurut pendapat saya. Gitu. Jadi kalau menurut saya tidak akan panjang-panjang ya Pak Karya. Itulah tadi pokok masalahnya ya gitu ya. Jadi saya tidak ingin apa yang saya sampaikan ini, wah saya karena membela Pak Jokowi, bukan. Saya membela kebenaran Pak, kejujuran. Demi Tuhan, saya bersumpah ya. Bolak-balik saya di mana-mana bersumpah. Karena saya bukan membela Pak Jokowi, tapi saya menerangkan kebenaran menurut pendapat saya. Gitu ya. Apa yang ditempuh oleh Pak Jokowi sudah dilaporkan ke Polda Metro. Apa yang ditempuh oleh pihak yang melawan Pak Jokowi itu sudah laporkan ke Mabes Polri. Hanya masalahnya, ini kan jadi seakan-akan kan yang tadinya itu sengketa mengenai jasa palsu, kan masuk ke ranah pidana jadinya karena ada LP kan. Nah, LP-nya adalah pasti melalui polisi dong. Polisi menangani pidana itu berdasarkan dari para laporan polisi. Laporan polisi yang disampaikan kepada Bareskrim oleh para yang kontra Pak Jokowi itu ya, bahwa mengatakan Pak Jokowi menggunakan jasa palsu. Kira-kira begitu poinnya gitu. Nah, kemudian saya ya pengalaman sebagai penyidik ya. Penyidik Bareskrim begitu mendapatkan laporan adanya penggunaan ijazah palsu oleh Pak Jokowi, pasti dia akan mencari alat bukti. Buktinya apa? Kalau orang menuduhkan ijazah palsu, contoh yang paling mudah adalah orang menggunakan uang palsu lah. Maka pasti Pak ini memakai uang palsu membeli kambing. Mana uang palsunya? Pasti nomor satu, ada nggak itu bukti uang palsu itu? Nah, sama juga yang di Bareskrim itu. Ketika dilaporkan bahwa itu menggunakan ijazah palsu ketika pemilihan dan sebagainya, sampai laporan itu dibuat, disampaikan kepada Bareskrim, tidak ada barang yang alat bukti yang palsu itu. Makanya laporannya tidak diterima menjadi LP, masih dalam pengaduan. Masalahnya kayak gitu Pak. Jadi sampai ditunggu sampai 6 bulan, laporan itu Desember ya, 2024. Sampai bulan April tidak ada tambahan bukti awal. Sehingga akhirnya Bareskrim memutuskan tidak ditemukan pidana. Bahkan ya, karena tidak ada ditunjukkan barang itu yang dituduh palsu itu oleh para pelapor, Bareskrim mengeceknya ke UGM. Karena secara teori, kalau membuktikan ijazah palsu itu, saya sekalian membantah para ahli hukum yang mengatakan ya Pak, kalau ada ijazah palsu itu harus ijazahnya dulu dibuktikan di pengadilan. Tidak. Kalau polisi mendapatkan laporan bahwa Pak ini pakai uang palsu, dia cukup tanya kepada Bank Indonesia atau Peruri.
ini asli apa tidak? Tidak tanya hakim. Hakimnya kan nggak ngerti apa-apa. Itu loh kalau mau buktiin apa. Sama juga dengan ijazah ini. Bareskrim meskipun tidak ditunjukkan yang palsu itu, dia melacak ke UGM. UGM menyatakan dokumen ini, dokumen dari 100 atau 80 itu pesertanya itu, masing-masing itu dokumennya itu ada 20 halaman. Itu mulai dari pendaftaran sampai pinjam buku di laboratorium, KKN, foto-foto ini dan sebagainya, lengkap itulah. Disitulah kemudian Bareskrim mengambil kesimpulan bahwa Pak Jokowi memang lulus dari sana. Kalau dia lulus dari sana kan otomatis kan dia punya ijazah. Nggak peduli itu ijazahnya asli apa tidak, nggak peduli karena itu diakui sebagai lulusan sana. Kan gitu ya. Sekarang esensi daripada ijazah yang asli itu, gitu. Apakah kalau kemudian orang itu sudah lulus, kemudian ijazahnya hilang, kemudian dia minta duplikat, apakah tidak boleh? Tapi kan intinya kan orang yang punya ijazah yang asli itu pasti dia sudah mengikuti pendidikan di pendidikan itu yang mengeluarkan. Itu Ketika mereka sedang mengeluhkan apa yang terjadi di rakyat, itu sangat-sangat tidak pantas. Tapi hari ini, jujur sebagai rakyat Indonesia, saya merasa sangat sedih loh. Saya menemukan ada kalimat nyinyir yang dikeluarkan oleh seorang presiden. Karena saya coba KBBI, saya cari maknanya, itu sangat jauh. Jadi bagaimana kita hari ini bicara? Kalau kita bicara dibungkam nanti dikatakan sudah terbuka, sudah segala macam. Tapi presiden sendiri menyatakan itu bahwa ada sekelompok orang pintar yang nyinyir di media sosial. Ditunjuk langsung di media sosial. Ini buat kita teman-teman ya, benar kata Galtro, tetap kita suarakan suara netizen. Suara netizen itu adalah rakyat juga, bukan mesin. Bukan robot. Tetapi hati nurani rakyat yang berbagai macam tingkat pemikiran dan tingkat ekonominya yang ada di sini. Itulah suara yang sesungguhnya yang terjadi. Saya rasa itu aja dulu, Keltron. Makasih waktunya. Ya. Terima kasih ya Bang RM Berkah yang pagi hari ini di tengah kesibukannya ini masih meluangkan waktu ya untuk bernarasi, menyampaikan komentar dan pandangannya. Ya, memang diksi nyinyir itu kalau dalam bahasa Jawa itu nyinyir itu sebenarnya dari bahasa Jawa itu biasanya ibu-ibu yang ngerumpi itu ya. Nyinyir. Apa bahasa Jawanya itu rasan-rasan itu kan nyinyir ya. Ya. Betul Bang, itu memang diksi dari Jawa itu Bang. Ya, kosakata atau diksi yang kurang bagus sih Bang. Tapi kalau di Komal ini bukan nyinyir Bang RM Berkah, teman-teman di sini ini kan melakukan kritik, saran, masukan ya. Karena kita menganut sistem presidensil ya. Presiden itu dipilih langsung oleh rakyat sehingga presiden itu bertanggung jawab kepada rakyat. Itulah sebabnya ketika gubernur, wali kota, bupati dipilih langsung oleh rakyat, DPRD juga tidak bisa serta-merta menjatuhkan bupati, wali kota atau gubernur ya. Tetap mekanismenya DPRD itu harus menggunakan hak angket dan hak selain hak angket kan masih ada lagi hak interpelasi. Ya, seperti itu. Iya. Itu juga tidak langsung bisa menjatuhkan kepala daerah hak angket itu. Harus dibawa dulu ke Menteri Dalam Negeri kan begitu. Nah, bagaimana tanggapan Menteri Dalam Negeri? Nah, itu kalau partainya bagian daripada penguasa nomor 1 ya tentu bargaining politiknya memang sangat panjang ya, seperti itu. Jadi memang sistem di Indonesia itu seperti itu. Sama. Betul ya, kedaulatan itu di tangan rakyat, tetapi rakyat pun tidak bisa serta-merta menjatuhkan atau mengimpeach presiden. Prosesnya tetap masuk ke MK dulu, Mahkamah Konstitusi kembali ke MPR, MPR ke DPR ya, sidang paripurna kembali ke MPR, baru bisa mengimpeach dari MPR itu ya, seperti itu. Jadi memang prosesnya itu panjang karena sistem kita presidensial, beda dengan sistem parlementer. Setiap saat parlemen bisa menjatuhkan penguasa, dalam hari ini adalah Perdana Menteri ya, yang membentuk pemerintahan. Dan itu sudah pernah dilakukan oleh Indonesia selama 9 tahun, yaitu mulai tahun 1950 sampai dengan 1959, di mana sistem parlementer itu diakhiri dengan dekret presiden ya,
tanggal 5 Juli tahun 1959 semua partai politik dibubarkan sehingga DPR menjadi DPR GR dan MPR menjadi MPRS. Jadi Indonesia ini pengalaman sistem ketatanegaraannya wah luar biasa sudah ya. Negara yang luar biasa menurut saya Indonesia ini. Ya tinggal sekarang bagaimana kita sebagai generasi penerus ini harus tetap bersuara. Kalau kita tidak bersuara, tiba-tiba negara itu menjadi negara yang otoritarian. Ya, itu sangat berbahaya nanti. Bicara sedikit sudah ditangkap, itu negara-negara otoritarian. Saya share dulu ke Bang Raja Kera atau ke Bang Solusi. Silakan, ini soalnya tadi Bang Raja Kera kita lompati. Gimana Bang? Ya. Ke Bang Solusi dulu atau? Selamat pagi. Suara Ya, saya Bang Raja Kera dulu. Pietro. Sudah siap Bang? Sudah Bang, bahkan mau orgasme saya nih. Ya. Silakan Bang. Oke. Disampaikan apa komentar dan pandangan Bang Dharma ya terkait himbauan, ajakan atau rayuan ini ya dari Partai Golkar ini mengajak Pak Prabowo agar Baik. mengesahkan koalisi Merah Putih ini menjadi koalisi permanen. Ya, silakan Bang disampaikan. Oke, pertama beberapa hari yang lalu saya mau menyatakan bahwa usulan ini cacat logika dan cacat hukum. Kenapa? Pertama, kita mengingkari semangat reformasi. Sorry, agak deras hujan. Di Bogor hujan terus nih. Maklum Bang, saya lagi pedagang nih. Ya. Kemudian yang kedua, cacat secara hukum. Kenapa? Ketika ada anggota legislatif melakukan seleksi untuk memilih mitra tanding mereka, itu sudah menjadi cacat hukum tata negara. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang undang-undang tidak membolehkan demikian. Prasyaratnya apa? Ketika semangat reformasi ditabrak, kemudian yang kedua, rakyat itu dinomor-tigakan. Ini yang nggak boleh bagi saya. Kenapa? Sekali saja dalam 5 tahun, kemudian hak atau kedaulatan rakyat itu kemudian ditiadakan. Nah, persoalannya adalah ketika kita kembali kepada seleksi mereka ini, nah banyak hal-hal yang negatif bisa terjadi. Politik jual beli suara, transaksional, bahkan sampai tukar guling mengenai keuntungan beberapa perusahaan. Ini yang sebenarnya tidak boleh. Karena apa? Ketika koalisi Indonesia Mundur ini membuat satu wacana seperti itu, saya pikir adalah pengkhianatan terhadap demokrasi. Saya pikir adalah pelanggaran terhadap hukum tata negara, termasuk juga hukum administrasi di situ. Kenapa bisa seperti itu? Mungkin Bahlil dengan beberapa temannya di koalisi Indonesia Mundur tidak mengerti bagaimana proses itu. Saya pikir ya namanya pengusaha, mungkin dia kalau udah berada di atas mungkin dia lebih fokus untuk melanggengkan kekuasaannya ya. Poin selanjutnya adalah ketika ada model-model seperti ini seharusnya kita waspadai. Karena apa? Itu kan versi mereka. Kalau kita bicara mengenai persentase, artinya Ki Altro tadi mengatakan lebih dari 70%. Artinya apa? Kedaulatan itu di tangan mereka. Dan juga kemanipulasian itu ada di tangan mereka. Bagaimana mereka mau mempertanggungjawabkan sesuatu yang sifatnya diwakilkan dan diwakilkan? Ya, kalau misalkan terjadi apa-apa antara eksekutif dengan legislatif di daerah satu maupun dua, kepada siapa mereka bertanggung jawab? Ya, kepada siapa mereka akan memberikan tanggung jawab itu? Kalau misalkan ketika seorang gubernur melakukan kesalahan atau terindikasi melakukan pelanggaran pidana, gubernur bertanggung jawab kepada siapa? Ya, atau anggota DPRD ini bisa bertanggung jawab kepada siapa? Ini yang rancu. Saya pikir pelanggaran-pelanggaran banyak terjadi di sini ya. Jadi saya pikir untuk koalisi Indonesia Mundur ini, saya pikir sudahlah fokus saja untuk bekerja, terutama para pembantu presiden. Dan saya ingatkan juga kepada Presiden Republik Indonesia yang mulia Prabowo Subianto agar jangan menanggapi hal yang sama sekali saudara tidak mengerti. Ya, saya ulangi,
agar sama sekali jangan menanggapi hal remeh-temeh yang sama sekali saudara tidak mengerti. Ya, baca kembali itu dengan seksama. Kemudian terakhir saya mengatakan bahwa negara ini butuh reparasi secara paripurna, baik dalam bidang hukum maupun ekonomi. Utamanya adalah penegasan di bidang hukum. Karena apa? Tanpa adanya penegakan hukum yang baik, kita ikut aturan main seenaknya saja untuk proyeksi ke masa depan. Saya pikir negara ini bisa menjadi negara start or lopan belet. Gitu loh, Kialdro. Ya, terima kasih Bang Dharma Raja Kera ya. Ya ini saya agak terkejut tadi dengan komentar dari Bang Dharma. Ini kok ada koalisi Indonesia mundur ini, gimana ini Bang logikanya ini? Karena begini, koalisi Indonesia Maju itu kan versi mereka. Tetapi kebijakan, kemudian apa yang dilakukan di lapangan itu kan nggak sesuai ekspektasi. Berarti apa Bang itu namanya? Mundur dong. Benar nggak? Jadi Sekarang merah saya putih itu tanyakan- merah putih apa itu Bang? Merah putih punya siapa itu merah putih maksudnya Bang? Koalisi merah putih. Ya kalau merah putih itu saya tidak tahu. Yang jelas ketika mereka mendeklar bahwa dengan 6 partai politik kemudian 1 pendukung tanpa mitra di parlemen, saya pikir Indonesia mundur, ya. Karena baru 1 tahun bekerja, mereka sudah membahas proyeksi untuk 10 tahun, 9 tahun ke depan. Kemudian di tengah kondisi yang kurang baik seperti ini, mereka udah membahas politik. Artinya apa? Mereka kan latar belakangnya rata-rata pengusaha. Satu kesatuan. Kenapa rakyat tidak mendesak untuk memperbaiki undang-undang kemaritiman, pertanian, kelautan, kemudian untuk memberikan moratorium sementara bagi penanaman sawit? Kenapa itu nggak dilakukan? Kau bisa kerja nggak? Ya, itu yang penting saya tekankan supaya pemerintah lebih fokus kepada kebutuhan substansial dasar masyarakat. Kalau orang pintar dan cerdas, saya tantang di sini kalian naik, coba tanya di semester pertama berapa pertumbuhan ekonomi, ya. Jangan pernah main-main dengan rakyat Indonesia. Makasih Bang Kialdro. Ya, terima kasih Bang Dharma Raja Kera ya, yang bagian ini sudah luangkan waktu berkomentar, menyampaikan pandangan-pandangan politiknya ya, agar masyarakat kita ini lebih tercerahkan sehingga tahun 2029 nanti itu kalau ada pemilu gitu, lebih cerdas lagi itu harapan kita semua. Makasih Bang. Kita geser ke Bang Solusi. Halo Bang Solusi, selamat pagi Bang. Ya, Oh, selamat saya- pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solusi. Saya dulu Bang Solusi, aku mau turun. Aku tadi dilewatin. Oke. Ya, sabar Bang Solusi. Nanti kalau belakangan tuh dapat banyak katanya. Bendahara parlemen. Kalau belakang jangan dihalangin. dapat banyak gitu. Ya, silakan Kak Ana ya. Memang Kak Ana tadi kita lewati karena masih ada aktivitas ya. Silakan Kak Ana, apa Iya. komentar dan pandangan Tadi Kak bikin Ana post. terkait ajakan dari Bahlil dari Partai Golkar ini? Silakan disampaikan. Oh, enggak. Aku langsung jawab. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Kalau untuk ajakan dari seorang balik, itu aja udah kalau ajakan dari Bali. Nah sekarang yang saya mau katakan ini ya Bang host, sebenarnya ini saya ini sangat miris yang diagung-agungkan MBG, tapi MBG masih menelan korban lagi ya kan. Kemarin di Grobogan itu ada berapa siswa, kenapa sih biaya pendidikan masih mahal, pengobatan masih mahal, MBG yang diagung-agungkan justru masih memakan korban, tapi kenapa masih diunggul-unggulkan? Dan yang saya ini coba ya host, saya ini sangat miris ya, ketika melihat Indonesia ini banyak sekali lansia-lansia yang terlantar loh. Di mana sih kehadiran pemerintah? Sangat miris host. Setiap hari saya melihat. Soalnya mereka juga lansia Mbak, mereka juga lansia sama aja kan. Anjir. Stop dulu lah Bang Solusi, aku lagi ngomong serius Bang Solusi.
nangis melihat nenek-nenek yang rumahnya udah nggak layak, rumahnya hujan kebocoran, neneknya itu kedinginan, sampai dia mau makan aja nggak ada makan. Di mana kehadiran pemerintah gitu loh? Yang diperhatikan itu tolonglah jangan MBG aja, anak-anak sekolah lansia itu loh sambil diperhatikan. Bahkan nggak cuma di Jawa Timur, nggak cuma di Jawa Barat, nggak cuma di Jawa Tengah. Udah berapa banyak itu lansia yang terlantarkan. Tolonglah pemerintah. Sekarang beliau menjadi lansia, tapi dulu lusa dia masih muda, dia juga inilah ada pembayaran pajak, dia juga ada membangun untuk negeri ini. Jadi ketika beliau itu udah tua, tolong perhatikan pemerintah ini di mana hadirnya. Justru yang dibangga-banggakan Ya, putus-putus kan? Putus-putus ya? Jaringannya kayaknya ya. yang di atas ini ya. Jadi jangan hanya anak-anaknya aja lah, lansianya pun juga diurusin gitu. Sangat miris loh host karena apa? Karena saya jujur mohon maaf ya. Saya bicara karena setiap hari saya mendapatkan videonya. Saya langsung